Sesaat lagi Anda akan menyaksikan debat didukung oleh Kuku Bima Energy. Babak baru manuver mencari kawan dalam koalisi partai politik semakin memanas. Apalagi koalisi poros PDI Perjuangan yang mengusung Joko Widodo menjadi capres dan dalam deklarasi yang tadi ternyata lebih memilih Yusuf Kala sebagai cawapresnya. Ya, nampaknya terjawab sudah. Pertanyaan yang selama ini muncul, siapa tokoh yang mendampingi Jokowi dalam pertarungan memperebutkan kursi RI 1 pada Pilpres bulan Juli nanti? Tak hanya itu, perjalanan panjang koalisi untuk mencari pasangan capres dan cawapres juga dilakukan Partai Gerindra yang sejak awal mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Dan akhirnya meminang Ketua Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa untuk maju mendampinginya. Kedua pasangan tersebut memang telah mendapat dukungan parpol yang menyatakan koalisinya. Meski beberapa partai masih ingin membangun koalisi poros baru besutan Partai Demokrat. Tak bisa dipungkiri, situasi inilah yang mungkin menjadi euforia pendukung parpol dan tentunya tokoh yang diusungnya. Namun apakah hal ini menjadi pertanda jika benar-benar akan ada perubahan yang jauh lebih baik, tak hanya sekedar harapan dan janji semata? Semoga. Selamat malam. Anda menyaksikan debat saya Alvito Dinova Gintings. Hari ini menjadi hari yang bersejarah buat Indonesia karena hari ini dua pasang calon presiden dan wakil presiden dari kubu yang berbeda dideklarasikan. Satu sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum bahkan. Mereka adalah pasangan Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kala. Di seberangnya ada pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Dan kabarnya Prabowo dan Hatta akan mendaftarkan diri esok tanggal 20 hari terakhir pendaftaran Capres-Cawapres. Kita masih menunggu apakah mungkin akan muncul pasangan ketiga. Tapi rasanya sudah semakin sempit waktu dan negosiasi di antara partai politik sudah semakin mengkristal dan mengkerucut ke dua kutub ini. Malam hari ini kita akan mendengarkan seberapa optimis mereka, seberapa confidence mereka untuk memenangkan pasangan yang didukung untuk menjadi orang nomor satu di Republik ini. Bersama saya baru ada dua tokoh yang mewakili kubu masing-masing. Jakarta malam hari ini hujan dan Senin sangat macet. Jadi kita masih menunggu pendukung-pendukung lainnya, tapi di sebelah kanan saya ada Bung Akbar Faisal dari Partai Nasdem dan di sebelah kiri saya ada Bung Arwani dari Partai Persatuan Pembangunan. Sudah fix ya P3 ya, nggak rame-rame lagi, nggak bulat, fix, bulat ya. Tidak ada yang pecah. Tidak ada, jadi Rapimnas bulat semua, tidak ada satupun peserta Rapimnas yang menolak keputusan untuk ke Prabowo. Mengapa kemudian P3 confident dan optimis walaupun sempat berseberangan dengan ketua umumnya, beberapa orang dari kubu tertentu waktu itu tidak mendukung Prabowo tapi sekarang mendukung Prabowo. Ya, apa yang jadi jadi pertimbangan? Dinamika di partai biasa. Ini menunjukkan bahwa memang di Partai Persatuan Pembangunan kita betul-betul menjaga iklim demokrasi. Tidak lalu keputusan itu diambil 1-2 orang. Jadi teman-teman di P3 memang betul-betul memanfaatkan iklim demokrasi yang betul-betul diberikan oleh Ketua Umum sehingga dari beberapa kali kesempatan pada akhirnya dalam Rapimnas diputuskanlah kesepakatan bulat musyawarah mufakat mendukung Prabowo. Apa sih yang membuat kami pemilih harus memilih pasangan yang Anda dukung? Ya, jadi bangsa ini memang punya banyak persoalan, ya, punya banyak problem yang saya kira kita semua butuh sosok kepemimpinan yang lebih tegas, sosok kepemimpinan yang memang mempunyai visi misi yang jelas dan tidak ada keraguan di dalam
mengambil kebijakan. Saya kira apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini sudah baik, perlu dilanjutkan oleh sebuah kepemimpinan yang juga barangkali ditambah lagi ya semangat untuk ketegasan ke depannya seperti apa. Dan saya kira kita lihat semua profil yang paling tepat untuk sosok kepemimpinan itu adalah Bapak Prabowo Subianto. Baik, tepuk tangan dulu. Ya. Kalau Anda, jawabannya apa? Pertanyaannya sama, kenapa kami harus memilih pasangan yang Anda dukung? Mungkin tidak sesederhana itu. Kalau tentu saja saya menghargai sikap atau proses yang dilakukan oleh teman-teman sebelum mendukung Pak Prabowo. Tetapi untuk kasus, kalau saya boleh menyebut kata kasus, atau untuk dalam hal Nasdem misalnya mendukung Pak Jokowi, calon yang diajukan oleh PDIP itu tidak seperti itu prosesnya. Anda mungkin masih ingat, bahkan sebelum pemilu legislatif, kami dari Nasdem dipimpin oleh Pak Surya Paloh itu kami datang bertemu dengan Ibu Megawati di Lenteng Agung sana. Kemudian bahkan ketika hitungan hasil pemilu legislatif belum fix berapa suara kita, berapa kursi kita, kami sudah mengatakan tek. Apa artinya? Kami mencoba menawarkan sebuah cara pandang baru, praktek baru, perlakuan baru dalam apa yang dikatakan koalisi atau kerjasama atau apapun istilahnya. Tidak lagi kemudian yang bisa kita tafsirkan bahwa Anda mau sama kami, Anda mau sama kita, atau kita mau bersama-sama, tapi harus ada maharnya. Enggak. Konsep besarnya adalah apakah program, apakah tujuan, apakah platform, dalam bahasa ilmiahnya itu kita sama. Dari proses yang saya jelaskan tadi itu, maka kemudian sejak dari awal mengatakan kita sama-sama. Oke, dan kenapa kami harus memilih pasangan itu? Misalnya? Ya kan saya tanya pertanyaannya, kenapa kami harus memilih Prabowo Hatta? Tadi sudah dijawab soal ketegasan dan... Ya, kami tentu saja punya versinya. Saya yakin kita bersama tahu, Mas Vito ya, yang namanya ketegasan itu tidak harus, ya semua orang punya gaya, semua orang punya style. Tapi ketegasan itu tidak harus dengan... Siapa yang tahu kalau Pak Jokowi itu orang sangat tegas. Tetapi dengan pendekatan yang menurut saya humanis banget. Mungkin Anda tahu cerita ya, mungkin ada orang Solo barangkali di sini tahu, ada sebuah pasar di Solo. Itu susah banget dipindahkan. Pak Jokowi, waktu dia masih jadi wali kota di sana, menghabiskan waktu 2 tahun lebih dan 59 kali pertemuan dengan pedagang pasar, dan kemudian pedagang pasar itu memindahkan tanpa biaya dari Pemda. Kalau tegas itu 2 kali aja pertemuan. Oh iya, tetapi kan kemudian akan ada efeknya gitu ya. Iya. Jadi ada pendekatan, menghadapi masyarakat kita itu tidak mudah. Karena kalau dipaksain patah, Pak. Bagaimana kemudian kita bisa mempersamakan karakter, ya misalnya suku saya orang Bugis, dipersamakan misalnya dengan Jawa. Nah, itu butuh kearifan. Singkat cerita bahwa... Jadi ketemu orang Jawa sama orang Bugis di pasangan itu juga butuh kearifan. Oh iya, jadi kami kalau boleh menggunakan bahasa filosofnya kira-kira sudah sampai pada tingkatan ma'rifat. Kalau dalam kajian Islam ya. Kira-kira seperti itu. Maka kemudian menurut saya ini adalah pasangan yang luar biasa. Anda tahu kemarin sebelum ditetapkan tadi, dideklarasikan di Gedung Juang itu, banyak orang bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya? Pilihan terhadap Pak JK itu menurut saya karena ada faktor lain. Salah satunya adalah pengalaman beliau dalam memimpin pemerintahan. Jangan dilupakan, beliau adalah mantan wakil presiden, di mana pada saat itu beliau sebenarnya yang luar biasa mengambil banyak peran untuk kemudian ditawarkan kepada presiden. Dan itu kemudian juga jadi isu sebenarnya, bagaimana kemudian dia bisa, tapi nanti kita bahas lagi. Saya undang ke atas salah satu narasumber kita, Mas Derajat Wibowo, silakan Mas. Yang kita lihat tadi agak di panggung depan deklarasi, silakan. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di debat. Jabat tangan dulu dong. Kita kembali di debat, sudah ada 2 orang panelis baru yang hadir bersama saya. Tadi sudah saya sampaikan, ada
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bung Derajat Wibowo. Selamat malam, terima kasih sudah datang Mas Derajat. Malam Mas Vito, apa kabar? Dan di sebelah kanan saya ada Bung Aryo Bimo. Kapan-kapan Wakil Ketua Umum PDI Perjuangan lah ya kira-kira. Tapi begini, kalau misalnya pilihannya lebih banyak, opsi kita lebih banyak memilih. Faktanya di atas kertas, dan saya khawatir ini berlanjut sampai besok saat terakhir penutupan pendaftaran Capres-Cawapres 2014-2019, hanya ada 2 pasang. Ini yang kemudian kiri atau kanan, depan atau belakang gitu ya, itu kita harus memilih. Opsi ketiga, phone a friend, nggak bisa gitu ya. Harus memilih Jokowi dan partnernya atau Prabowo dan partnernya. Pertanyaan saya ke Anda sekarang, Mas Aryo. Apa yang tidak dimiliki pasangan kompetitor Anda? Ya, Ketimbang pasangan yang Anda dukung maksudnya. yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Saya kira jelas masalah keteladanan ya. Kedua kandidat kita dari Capres Pak Jokowi maupun Pak Yusuf Kalla, keduanya mempunyai pengalaman. Ya. Keduanya mempunyai pengalaman duduk di pemerintahan. Kalau Pak Prabowo belum mempunyai pengalaman real itu. Pak Hatta punya. Pak Hatta ada, tapi ada dari kandidat calon presiden kita dari Gerindra belum mempunyai pengalaman. Dan itu penting Idealisme, menurut Anda? keinginan, cita-cita itu boleh-boleh aja. Dan tidak ada suatu cita-cita, keinginan, idealisme yang jelek. Tapi ukuran apakah itu baik dan benar, itu adalah ukuran dari hal yang pernah dilakukan. Empiris. Dan ini tidak dimiliki oleh Pak Prabowo selaku calon presiden yang hanya memiliki keinginan, cita-cita dan harapan untuk rakyat. Apa yang sudah dilakukan, saya belum melihat sebenarnya Pak Prabowo ini mampu atau tidak jadi presiden. Tahu, tepuk tangan dulu deh. Jadi kubu sana mengatakan pengalaman. Akbar Faisal juga mengatakan pengalaman. Terakhir beliau juga menyampaikan pengalaman. Pengalaman itu penting ternyata Mas Derajat. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau jadi Pangkostrat pernah itu. Yang jelas sih Mas Prabowo berpengalaman menjadikan Jokowi dan Ahok gubernur dan wakil gubernur DKI. Ya. Cuma apakah Mas Jokowi berterima kasih saya nggak tahu itu nanti. Jadi kan tadinya dari Solo nggak dikenal, kemudian dibawa ke Jakarta ya, diperjuangkan, dibantu. Saya dengar termasuk bantu pembiayaan dan sebagainya. Jadi saya rasa itu satu pengalaman. Yang membedakan apa? Pertanyaannya sama. Pemerintahnya kan belum. Nah kalau pengalaman di dalam pemerintahan saya rasa kita memimpin partai itu juga suatu pengalaman untuk governing. Memimpin partai itu sangat luar biasa sulit. Ya. Saya sebagai profesional, sebagai ekonom, insya Allah jam terbang saya cukup banyak, bukan hanya di dalam negeri, tapi sampai ke tanpa bermaksud ria sampai ke Eropa dan sebagainya, diakui di sana. Ya. Tapi ketika harus memimpin partai, Masya Allah pusingnya minta ampun. Saya rasa kita semua yang di sini pernah memimpin partai merasakan bagaimana pusingnya. Nah, Mas Bowo bisa menjadikan Gerindra dari yang tidak dikenal, kemudian 2009 cukup bagus dan sekarang menjadi partai nomor 3 terbesar. Jadi saya rasa itu adalah salah satu bukti dari skill yang beliau miliki. Jadi semakin komplit. Beliau sebagai tentara saya rasa diakui ya, dia dipanggil 08, diakui kemampuan tempur dan sebagainya. Saya rasa baik yang suka maupun tidak suka terhadap Mas Bowo atau Pak Amin tadi mengatakan Bung Bowo itu mengakui beliau sebagai kemampuannya sebagai prajurit. Ya. Dan kemudian sekarang beliau berbaju sipil dan saya rasa kita ini kalau disuruh mimpin partai belum tentu bisa sebesar Gerindra mimpinnya. Ya, jadi sebagai politisi beliau juga sudah diakui, didukung banyak oleh masyarakat. Jadi saya rasa... Saya kira bukan kita Pak, saya aja lah. Ya kan jenengan belum pernah jadi nomor 1 di partai Mas. Saya sudah nomor 2 loh Mas di partai. Tapi begini, jangan membawa kita lah, Anda sendiri aja gitu. Kita di sini ini belum ada satupun yang menjadi orang nomor 1 pimpinan puncak di partai. Baik, Ya. 2 pasang ini sebenarnya menarik.
dua pasang ini irisannya sangat-sangat tebal. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Mas Derajat tadi tentang hubungan antara Prabowo dan Jokowi, bagaimana kemudian hubungan antara Prabowo dan Megawati dan PDI Perjuangan dalam konteks pencapresan di 2009 lalu, bagaimana hubungan antara Yusuf Kala yang ada di pemerintahan dengan Hatta Rajasa yang ada di pemerintahan dan mengurusi masalah ekonomi juga. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi referensi satu sama lain bagaimana yang buruk-buruknya dari pihak lawan itu bisa ketahuan dari sekarang, kira-kira begitu ya. Kalau mungkin saya teruskan, jadi kalau dari kami insya Allah kita tidak akan masuk ke wilayah memburuk-burukkan. Biar bagaimanapun juga Mas Jokowi itu gubernur DKI yang kita hormati ya. Tadi saya jalan karena macetnya luar biasa, terus terang makin ambun-ambunan. Itu yang ngurusin gubernur DKI ya? Ya macet harusnya gubernur ya, tapi saya nggak mau ngomong itulah. Tapi saya jalan, saya melihat ini masih banyak PR yang perlu dilakukan. Ya. Nah, kita hormati. Saya rasa saya ingin mengajak kita semua, bukan hanya teman-teman yang sekarang mendukung Mas Jokowi dan Pak JK, tapi juga adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, mari kita jadikan ajang Pilpres ini menjadi sebuah demokrasi substansial, demokrasi mengenai kebijakan, tidak lagi demokrasi mengenai bajunya apa, pupurnya apa, lipstiknya apa, enggak. Baik. Selesailah itu. Saya kita potong sekarang ya, Mas. demokrasi kebijakan. Saya potong di situ. Ya. Jadi maksudnya beliau, Anda tuh cuma jualan popularitas, kira-kira begitulah. Citra dan popularitas, dan hari ini bajunya putih, kemarin kotak-kotak, cuman itu aja sebenarnya jualan ya. Gini, silakan Anda. Kalau kita jualan popularitas, lah Pak Prabowo jualan apa kan itu kan? Persoalannya kan gitu. Jadi saya sepakat tadi bahwa di era demokrasi yang sekarang ini, partai mendapatkan sorotan publik yang sangat luar biasa dengan kasus 5 tahun, 10 tahun terakhir ini. Betapa terpuruknya demokrasi yang substansial tadi belum mewujud dalam bentuk kesejahteraan rakyat, dalam rangka bagaimana pendapatan rakyat meningkat dan bagaimana pengeluaran rakyat menurun. Yang terjadi adalah bagaimana politik yang ragu-ragu dan pencitraan ini menghasilkan adanya suatu ketidakharmonisan di kalangan para menterinya sendiri. Maka saya melihat suatu keniscayaan ketemunya Jokowi dan Pak JK ini yang pertama nanti akan menghilangkan politik keraguan-raguan menjadi politik yang lebih pasti untuk kepentingan rakyat, dalam artian menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Derajat. Demokrasi yang substansial, demokrasi yang menghasilkan kesejahteraan. 10 tahun ini kita bisa melihat bahwa ekonomi begitu rendetnya, ya, masyarakat semakin rendah pengeluaran dalam artian nilainya dan semakin tinggi pengeluaran, dan kita harapkan dua pasangan kandidat kita antara Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala, antara yang merakyat dan ahli ekonomi ini akan mampu memaknai demokrasi ini ke depan dalam wujud kesejahteraan. Kalau ditanya antara Jokowi dan Prabowo misalnya, yang substansial tuh Jokowi pasti jawaban Anda kan? Ya, ini gini ya, saya sepakat tadi kalau black campaign itu tidak perlu kita tampilkan di dalam kompetisi ini. Tapi negatif campaign sebenarnya tidak hal yang salah, karena sebagai seorang pemimpin itu harus diketahui benar plus minusnya supaya publik tahu. Nah, dalam hal positif yang kita lihat, ada sesuatu yang bisa diteladani dari figur kepemimpinan Jokowi. Ada ketulusan, ada kesungguhan, ada kejujuran, dan ada niat yang rakyat itu percaya bahwa dia mau mengabdi untuk kepentingan rakyat dan kepentingan umum. Ini value yang dilihat dan oleh rakyat. Dan kompetitor Anda nggak punya itu? Masalah, saya belum bicara kompetitor, masalah kompetensi dari apa yang dilakukan di Solo dan sebagian dari apa yang dilakukan di DKI ini lebih pada keteladanan dan tindakan daripada kemampuan berbicara yang terlalu hebat dan terlalu muluk-muluk tetapi tidak menghasilkan suatu hasil yang nyata untuk rakyat. Saya kira itu. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Debat. Dukungan partai politik terhadap Joko Widodo untuk maju menjadi bakal calon
presiden dideklarasikan bersama parpol pendukung Jokowi. Partai Nasdem menjadi partai awal yang memastikan berkoalisi dengan PDIP. Dilanjutkan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum Hanura Wiranto menyampaikan dukungan bagi Jokowi saat berkunjung ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kerjasama dengan PDI Perjuangan tidak hanya di dalam Pilpres, tapi juga untuk menguatkan pemerintahan. Sementara itu, poros koalisi yang mendorong Prabowo Subianto sebagai calon presiden menggelar deklarasi secara terpisah. Peta kekuatan koalisi yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden sudah ketara terang benderang. Rabu 14 Mei, Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional secara resmi menyepakati berkoalisi dengan Partai Gerindra. PAN secara bulat mendukung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto menjadi calon presiden. Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali menyerahkan dokumen berisi surat dukungan kepada Prabowo. Partai Persatuan Pembangunan berharap Prabowo Subianto akan menciptakan revolusi kesejahteraan serta memperbaiki moral bangsa yang kini mulai mengalami kerusakan. Sehari berselang pada Sabtu 17 Mei, giliran Partai Keadilan Sejahtera mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto. Menurut PKS, Prabowo Subianto memiliki karakter kepemimpinan yang dibutuhkan saat ini. Sementara itu, dukungan PKS disambut positif oleh Gerindra. Bahkan Prabowo Subianto menyanjung kader PKS yang dikenal militan selama pemilihan umum legislatif. Baik PKS maupun Gerindra mengklaim bahwa koalisi dibangun atas kebangsaan dan bukan transaksional. Baik, kita sudah saksikan bersama salah satu isu yang menjadi perhatian adalah bagaimana kemudian dukungan partai-partai mengerucut ke dua kutub ini. Di atas kertas, pasangan Prabowo Hatta Rajasa mendulang cukup banyak, lebih banyak bahkan. Ini penting menurut Bapak, Mas Derajat, Mas Arwani? Ya, saya kira tentu dukungan dari partai politik ya akan membawa satu penegasan bahwa di awal pasangan Prabowo dan juga Bang Hatta ini memang mempunyai daya tarik yang luar biasa ya di antara partai-partai, apalagi kita juga melihat kita selama ini dengan Pak Prabowo sama sekali dari awal pertama kita ketemu sama sekali tidak bicara tentang hal-hal yang terkait dengan persoalan transaksi jabatan atau hal-hal di luar itu. Murni bahwa memang ada kecocokan visi misi dan juga kepentingan bersama untuk membangun bangsa ini. Apalagi kita lihat di penghujung tadi sore kita lihat rekan sahabat dari Golkar dan juga dari PB juga semakin menegaskan bahwa pasangan ini memang mempunyai daya tarik yang luar biasa dan lebih banyak diminati oleh teman-teman dari partai politik. Apakah itu matters buat kalian? Alur berpikir partai politik seperti itu yang Anda pertanyakan itu pada pileg mungkin bisa, tapi untuk memilih capres itu enggak. Apalagi memang rencana kita nanti kan memberikan penguatan pada model presidensial gitu ya. Maka kemudian ya monggo saya ucapkan selamat kepada teman-teman. Kenapa nggak penting? Bukan tidak penting, tetapi kan kemudian kita bisa melihat juga. Coba kita berikan contoh saja deh, supaya tidak menjadi seperti akademis banget. Bagaimana Pak Jokowi pada Pilgub di Jakarta itu dikeroyok itu oleh hampir semua partai politik, tapi dia memenangkannya dengan telak. Apa artinya? Masyarakat itu menginginkan orang seperti Pak Jokowi. Tulus seperti yang dikatakan oleh Mas Arya Bima tadi. Jadi apapun partainya Jokowi pilihannya, gitulah kira-kira kan. Begitu? Giliran saya sekarang. Iya, memang sempat ada euforia dan kita harus akui bahwa Mas Jokowi ini mempunyai style politik yang berbeda ya. Tapi kalau saya contohkan Pak Amin Rais. Waktu itu Pak Amin Rais terpilih menjadi Ketua MPR, kemudian beliau diundang oleh Pak Habibie, masih presiden waktu itu. Pak Habibie masih presiden, ada Pak Wiranto, semuanya, Pak Akbar ya, semuanya mengatakan Pak Amin kami sepakat mendukung Anda. Jawaban Pak Amin, saya baru saja bersumpah berjanji sebagai Ketua MPR dan akan
Kalau saya loncat lagi ke presiden, maka bagaimana dengan integritas saya? Itu jawaban Pak Amin. Setiap orang punya pilihan, tapi saya berharap akan lebih banyak lagi yang mencontoh Pak Amin Rais seperti itu ya. Iya. Nah, Ini ngeban terus dari tadi ya Mas Derajat. Mas sebentar saya potong. kenapa? Sebentar, ada Mas Marwan. Mas Marwan, sedikit saja boleh berdiri Mas. Terima kasih sudah datang. Ketua fraksi PKB, Marwan Jafar. Mas, konon kabarnya tadi dalam deklarasi itu, Pak Mahfud dan Rhoma Irama itu akan didekati oleh kubu kompetitor Anda. Bagaimana tanggapan PKB? Pertama saya tegaskan bahwa kalau soal ini tentu sudah dibicarakan bersama-sama. Hubungan kita dengan Bang Haji Rhoma Irama, sempat kemarin memang teriak-teriak itu, ini alhamdulillah kembali bagus lagi. Dan memang ini ada semacam desain yang sengaja dilakukan oleh kelompok tertentu untuk mencoba membujuk rayu secara bertubi-tubi kepada Bang Haji Rhoma Irama untuk mengkondisikannya seperti itu. Termasuk Pak Mahfud juga? Ya, saya kira sama dua-duanya Pak. Nah, tapi yang lebih penting adalah bahwa dari sisi PKB tidak ada persoalan. Kami sangat solid dari pusat sampai daerah, luar biasa. Soliditas itulah yang menjadi modal kami termasuk juga para caleg. Oleh karena itu kami melabuhkan diri untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan bersama Nasdem tentunya dan Hanura. Salah satunya adalah karena di akar rumput itu basisnya sama. Antara kaum Nahdliyin dengan kaum Marhen ini sama. Dan dua basis ini selama berpuluh-puluh tahun itu termarginalisasikan, terpinggirkan, tidak mendapatkan kue pembangunan. Itulah tekad kami secara fundamental untuk mengangkat derajat mereka itu. Dan saya kira apa yang kita lakukan bekerja sama ini adalah bukan semata-mata sekali lagi adalah politik transaksional, tetapi adalah politik yang betul-betul mampu secara ideologis punya dasar yang kuat untuk membangun bangsa dan negara jauh lebih bagus lagi. Kalau pada akhirnya Rhoma Irama dan Mahfud merapat ke Prabowo dan Hatta Rajasa, tidak apa-apa? Saya kira umat sudah tahu, umat Islam sudah tahu semua di Republik ini bahwa mayoritas, saya yakin seyakin-yakinnya, mayoritas terutama yang di level paling bawah, di level paling grassroots, itu saya yakin akan memilih Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla. Karena kita semua yakin bahwa hasil survei yang telah dilakukan oleh lembaga survei yang sangat terkenal di Republik ini, misalnya pemilih PKB, saya ambil contoh, 64% memilih Pak Jokowi. Begitu juga dengan pemilih P3 bahkan. Juga sama, 54%, kurang lebih 54% juga memilih Pak Jokowi. Jadi dari sisi survei itu bisa dibandingkan dengan perolehannya nanti. Itu minimal kita ukurannya adalah survei. Dan Pak JK saya Walaupun kira... waktu itu Anda komplain juga soal hasil survei, karena kan PKB dikabarkan tidak akan masuk DPR, tapi hari ini Anda mengamini. Itu yang tahun 2009 Pak. Oke, kita akan tahan. Sebentar. Yang soal ini ada ditutup juga dengan masuknya Pak Muhammad Yusuf Kalla. Ini adalah menutup segala yang misalnya tidak dimiliki oleh Pak Jokowi, itu ditutup oleh Pak Muhammad Yusuf Kalla hari ini. Saya akan kira lanjutkan. Soal keumatan itu sudah selesai. Baik, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan. Saya mau bertanya kepada salah satu fungsionaris partai pendukung pasangan Jokowi dan JK, Pak Aziz. Ya Aziz, Jamal Aziz namanya. Ya, betul. Boleh berdiri dong. Ya. Ini Hanura katanya enggak 100% ke sana katanya. Ada yang lain belok ke kiri katanya. Atau belok ke kanan gitu. Jadi kalau menurut saya politik itu biasa. Rating kanan belok kiri itu sudah biasa. Oh, gitu. Tapi secara utuh, Ketua Umum sudah memilih ke Pak Jokowi. Sudah selesai. Pertanyaannya sekarang ini seperti apa yang dikatakan Pak Marwan Jafar tadi. Saya itu selalu menganalogkan dengan pengetahuan saya yang dulu-dulu. DKI itu yang paling banyak PDI dan PKB. Tapi yang jadi di dapil 2 Jakarta itu selalu Golkar. Saya tadi setelah Golkar memilih
Pak Prabowo. Waduh, ini apa lagi nih? Saya ngitungnya mungkin beda dengan kawan-kawan. Ini hampir semua setgap di Pak Prabowo. Kecuali PKB saja. Yang di Pak Jokowi. Artinya? Artinya sekarang ada 2 magnet besar. Kalau magnet itu yang menuju Senayan, pasti Pak Prabowo yang berangkat. Oke. Tapi magnet yang satu ini magnet yang tadi saya belum duduk di sini, Pak Aryo Bimo. Rakyat ini menunggu keluguhan, gitu, kejujuran, ketulusan. Ini sudah dilihat, iklan ini sudah terlalu kemana-mana. Pendeknya orang nggak ngerti partainya pun Jokowi. Saya kemarin ke Johor, Mbak, wingi Melopo, Jokowi Pak. Loh partai ini pokoknya Jokowi. Nah, ini nggak ngerti partainya tapi jawabnya Jokowi. Nah, pertanyaannya sekarang, sebagian orang, jadi kalau 5 kita tanya, hampir 3-4 Jokowi. 2-1 Prabowo. Saya tanya, kalau Prabowo apa? Pak, butuh wong tegas Pak. Butuh orang berani Pak. Sekarang itu di kampung-kampung itu orang sudah nekat Pak. Kalau ambil sepeda motor itu, kalau tidak dikasih sepeda motor, orang dibacok. Saya analogkan sekarang, saya yang kemarin dari Dapil 3. Itu partai lain tidak ngerti mereka gambar yang lain. Yang mereka ngerti, merah, orang Madura ya Pak ya. Mohon maaf ini dengan orang Madura. Dia tidak ada warna hijau. Yang ada biru daun, apa biru ompos. Cuma 2 warna saja. Jadi betul apa yang dikatakan Pak Marwan itu, di bawah ini tahunya hijau dan merah. Nah, mampukah yang sekarang ini, magnet besar ini. Ini hijau loh. Ya hijaunya tadi kan sudah disebut. Ternyata 54% juga hijaunya mesti ke sana. Ya mudah-mudahan hijaunya dia bisa mampu mewarnai seutuhnya. Tapi saya berharap kalau memang ini masyarakat Indonesia memerlukan orang yang tegas, gitu, ini mampu enggak mesin yang di sebelah sana ini bergerak cepat. Untuk mengangkat elektabilitas. Mengalahkan iklannya. Baik. Nah, yang lugu. Saya belum tahu apa katanya Ibu. Ini kira-kira mampu enggak mengalahkan dengan iklan. Mas Tanto dijawab, barangkali bisa menjawabnya. Ini baru gabung ini kan? Baru gabung. Gimana bisa nggak masuknya Golkar kemudian mengefektifkan mesin yang disampaikan oleh Pak Jamal? Ya, makasih telat. Ya, nggak apa-apa. Jangan ngomong macet karena siapa, langsung aja jawabnya. Ya, saya rasa nggak saya buka pun Anda udah tahu jawabannya apa. Udah dijawab tadi sama mitra koalisi. Saya selalu mengatakan bahwa Partai Golkar itu mempunyai kartu yang hidup di mana-mana. Artinya sebelum Ketua Umum kami memutuskan bahwa kami berkoalisi dengan gerbong besar Gerindra, kartu kami itu sebagaimana yang selalu kami sampaikan kepada masyarakat, ya kami bisa kemana aja. Nah tapi ketika keputusan itu sudah diputuskan oleh Ketua Umum, maka seluruh kader, seluruh konstituen, pengurus partai dari tingkat kecamatan sampai dengan pusat harus patuh kepada keputusan tersebut. Ya arah kita sekarang, bagaimana dengan kekuatan sumber daya manusia kita, sumber daya pemikiran kita, yang sudah sangat dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia, kita dedikasikan untuk kemenangan pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa pada Pilpres tanggal 9 Juli nanti. Kami ini selalu mendapatkan takdir, katakanlah demikian, dimanapun kami bergabung, maka kami akan menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan dalam poros manapun kami bergabung. Terlebih ketika kita berbicara chemistry, kita berbicara kecocokan, sesungguhnya antara partai kami dengan partai Gerindra itu sudah tidak usah kita buka. Lah orang asalnya sama kok dulu, jadi tidak perlu disama-samakan. Hanura juga? Hanura. Begitu juga Hanura, sama. Nasdem juga. Gimana? Nasdem juga. Oh, ya. Nah oleh karena itu persyaratan utama koalisi satu partai politik dengan satu gerbong atau koalisi besar itu adalah kesamaan. Nah kesamaan itu sudah menjadi modalitas utama. Belum lagi adalah persahabatan yang begitu mengakar antara ARB dengan Pak Prabowo Subianto, Saya potong Pak di Hatta situ ya, Rajasa dan Mas Tanto. lain-lain. Hasil survei mengatakan bahwa Prabowo ada di bawah popularitas Jokowi sekarang.
ada kecenderungan Prabowo naik, Jokowi turun, tapi posisinya tetap ada. Mas Vito, saya lengkapi Mas Vito. Ya. Hari ini Detikcom merilis Jokowi JK itu sudah 51%. Siapa yang bikin surveinya? Indikator. Indikator, oke. Bagaimana itu kemudian bisa di-switch dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi? Ada suatu teori yang kita harus percaya bahwa what comes up must come down. Saya sangat yakin bahwa Pak Jokowi memang populer. Di mana-mana orang bicara mengenai Pak Jokowi. Tapi kalau kita berbicara elektabilitas, saya rasa sudah sampai kepada titik yang titik puncaknya lah. Maka problemnya adalah seperti yang kita sampaikan itu adalah bahwa yang ada di atas ya itu harus turun. Tapi yang bawah itu kecenderungan naik. Dan ini sudah terbukti melalui berbagai survei, lembaga-lembaga survei yang ada. Bahwa memang posisi sekarang memang masih menguntungkan Pak Jokowi. Tapi kita lihat belum banyak amunisi yang dikeluarkan oleh poros ini. Capaian-capaian, saya melihat begini, semua sisi, begini. Bentar, saya minta tanggapan mereka dulu. Saya ingin menanggapi Mas Tantowi. Pertama soal survei. Kami satu tim di media ya, kami melihat, saya harus mengatakan sempat 3 minggu lalu itu Pak Jokowi turun, Pak Prabowo naik. Tetapi ketika kemudian isu, gosip segala macam Pak JK berpasangan dengan Pak Jokowi melejit seperti yang saya katakan tadi 51%. Satu. Yang kedua, saya mohon maaf Mas Tantowi, saya tentu saja selalu mengagumi Golkar sebagai partai yang luar biasa, sangat jago memainkan hal yang mati bisa dihidupkan dan seterusnya. Tapi kali ini bukan kartu-kartu yang Anda miliki sekarang. Anda putus asa sekarang. Dijawab? Mas Vito. Sebentar, dijawab sama Golkar. Ini penting, pertanyaan serius nih, silakan dijawab. Distribusi hak bicaranya dari Nanti. itu agak kurang fair. Anda mulai duluan tadi lebih banyak, silakan Mas. Yang mengatakan kami putus asa baru cuma satu partai. Tapi kita akui bahwa ada upaya-upaya dari partai-partai politik yang sudah lebih dulu bergabung dalam koalisi PDIP itu yang melakukan upaya-upaya bagaimana supaya kekuatan besar Partai Golkar ini tidak masuk ke sana. Nah bagi kami itu adalah suatu hal yang lumrah. Ya, kami tidak mempermasalahkan soal itu, Akbar. Tolong saya dijelaskan bagaimana kemudian kemarin Anda datang di Pak Prabowo, kemudian datang ke Ibu Megawati, datang lagi begitu, tiba-tiba berbicara seperti ini. Logika saya nggak masuk. Satu-satunya bisa menjawab bahwa kayaknya Anda mendapatkan kepentingan Anda di situ. Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Habis ini Anda Mas. Jogalaka. Silakan Mas Derajat, saya potong tadi, gimana? Terima kasih Mas Vito, akhirnya Prabowo Hatta dapat kesempatan bicara di TV One loh ini. Begini adik-adik, terutama adik-adik yang ada di sini ya, kita ini kan bukan memilih katakanlah ketua RT ya. Jadi Anda semua bisa Google, bisa cek data. Misalkan kita lihat yang kita alami di Jakarta sudah merasakan perbaikan soal kemacetan, sudah merasakan perbaikan soal fasilitas publik, jalan. Nah, silahkan dijawab, nggak perlu dijawab sekarang ya. Jadi di situ kita bisa mengukur. Kemudian saya sampaikan data. Presiden lebih cepat selesai. Data. Nah itu kan asumsi Mas. Silakan lanjutkan. Itu kan asumsi, perkiraan, ambisi. Jadi sekarang yang real yang kita lihat. Data di Solo, data BPS kemiskinan itu 2007 itu 13, sekian persen, 2011 itu naik jadi 16%. Kalau Pak SBY menaikkan kemiskinan gitu, tiap hari diajar di media massa, SBY gagal. Tapi yang saya bingung, Pak Jokowi kemiskinannya naik, bukan kemiskinan TPKP-nya Solo. Ditanya Mas, berapa APBN yang masuk ke Solo Mas? Sebentar, saya ditanya, selesaikan dulu. supaya apple to apple gitu loh. Ya, saya selesaikan dulu. Jadi kalau angka kemiskinannya naik, tapi tidak pernah terekspos. Jadi itu saya rasa kalau tadi kita bicara pengalaman, itu adalah pengalaman yang perlu kita jadikan bahan pertimbangan ketika kita akan memilih seorang pemimpin. Ya. Dan kemudian mungkin kita bisa melihat seseorang itu kelihatan menyenangkan. Tapi kan adik-adik ini kalau lihat seorang cowok, ganteng atau cewek, cakep. Tapi lihat dulu dong aslinya sebenarnya gimana. Nah, saya rasa tolong lakukan
periksa juga dari kami. Supaya berimbang Mas Vito. Supaya berimbang ini sebelum saya bentar, memilih. Di Solo misalnya. Jadi bentar. Ke Anda nanti. Bentar, Di Solo itu Jokowi dari izin sebelum nanti ke Anda. Nantinya. Ini panas. Pak Jamal nanti dulu. Ini udah selesai ya, silakan dijawab dulu. Silakan ditanggapi. Ya, gini loh. Itu tadi satu hal, tapi supaya apa namanya lebih elegan juga, saya minta juga teman-teman di sebelah sana itu mengakui juga. Jokowi misalnya, yang namanya izin penanaman modal di daerah itu, sebelum dia itu butuh waktu 2 tahun. Setelah dia 16 hari. Anda bisa membayangkan terobosan yang dia lakukan. Masih banyak yang lain di Jakarta misalnya. Oh ya, cara yang paling gampang menyalahkan Jokowi adalah kemacetan Jakarta. Saya juga jengkel Mas. Dari rumah saya di Bambu Apus sampai sini 2 jam. Tetapi kan kemudian orang seperti yang lainnya menyalahkan pemimpin sebelumnya, enggak. Dia ambil tanggung jawab itu. Dan banyak dilakukan. Maka kemudian apabila dia jadi presiden, akan lebih mempercepat apa yang diinginkan oleh masyarakat Jakarta. Kita baru bisa Jakarta loh. Silakan. Masyarakat Sebentar. Saya kira kalau bicara tentang tanggung jawab dan juga teladan, saya kira mestinya ini juga kata masyarakat ya yang saya temui, orang baru menjabat setahun kok langsung terbuai jabatan yang lain gitu, tergiur jabatan yang lain. Saya kira itu juga bagian dari teladan yang perlu dipertanyakan gitu loh. Itu cara yang silakan. Saya kira ini bicara tentang persoalan Jakarta ini tidak hanya bisa diselesaikan dengan posisi gubernur, juga persoalan pemerintah pusat. Nanti ketika jadi kalau nanti persoalan saya kira persoalan presiden juga terulang kan. Kalau Jokowi diselesaikan oleh DPR juga, gubernur itu akan diangkat pejabat setingkat menteri untuk rapat dengan presiden. Selesai. Ini kan baru Ahok lamunan nanti jadi pejabat setingkat menteri. Jadi nanti kalau Jokowi jadi presiden, ada menteri setingkat gubernur atau gubernur setingkat menteri namanya Ahok, kader Gerindra itu. Kemudian mengenai Solo, 90% rakyat Solo itu milih Jokowi. Jadi tidak benar, saya nggak ngerti itu datanya Pak Amin Rais sama Mas Derajat. Bukan. Katanya kemiskinan tambah melarat. 90% rakyat Solo pemilihan yang kedua itu milih Jokowi. Jadi ini menunjukkan bahwa hidup di Solo dengan kepemimpinan Jokowi itu puas. Dicintai gitu loh. Ya, kemudian mengenai Jakarta, Sebentar. pendapatan. Ini dia mau ngomong nih. Enggak, kalau saya karena basis saya adalah scientist, saya selalu berdasarkan data. Data yang saya sampaikan itu bukan data Pak Amin, tapi data Biro Badan Pusat Statistik. Saya 90% ya data pemilu loh Pak. Enggak, itu data Badan Pusat Statistik. Jadi Pak tolong Jokowi dijawab aja. Enggak, mungkin yang perlu Mas Arya Bima jelaskan, kenapa angkanya naik dari 13 sampai 16%. Kenapa Pak Jokowi didukung 92% rakyat Itu Solo? beda Mas. Ini berarti enak. Saya menanyakan kenapa jumlah penduduk miskinnya baik, Bapak. Pak Marwan, Pak Jakarta Jamal, ini pendapatannya sudah Pak naik 300%. Sebentar, ini waktunya sudah habis. Saya mau minta maaf dulu buat Bapak karena waktu kita terbatas. Kita akhiri di sini, tapi minggu-minggu depan masih ada perdebatan semacam ini karena hanya ada 2 pasang. Kita akan mendengarkan terus sampai pada akhirnya hari pencoblosan tiba 9 Juli. Kami akan kembali dengan perdebatan antar tim sukses ini di program-program debat minggu depan. Saya Alvito Dinova Ginting, sampai jumpa. Waktu ini nggak ya. Sorry. Kang.